Hai guys, salam sehat. Masih bersama dengan Pak Ardi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Ayo kita goyang bersama, biar semangat menggapai mimpi. Bangun pagi hari, bangun senang sekali. Bunga bermekar selalu indah berseri. Burung-burung bernyanyi, berdamai di hati. Awali pagi ini dengan senyuman berseri. Mulailah pagi ini dengan semangat membara. Buanglah hati sedih, kecewa dan asa. Jangan takut kehilangan halangan mendekat. Kita sisihkan baju untuk menggapai cita-cita. Mari kita bernyanyi. Awali pagi dengan penuh semangat untuk menggapai mimpi. Mari kita bernyanyi. Awali pagi ini dengan penuh semangat untuk menggapai mimpi. Tetap semangat ya anakku, menggapai mimpi-mimpi kita. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita dulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi anak-anakku, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran pagi ini adalah menentukan ide pokok dari bacaan. Masih sama seperti materi sebelumnya. Pak Ardi jelaskan lagi pengertian ide pokok supaya kalian lebih memahami dan mengerti. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kuncinya, ide pokok didapat dari kalimat utama. Berikutnya adalah langkah-langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Dua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf supaya mempermudah kalian mencarinya. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Jadi kalian tandai dengan spidol atau pensil di buku. Kata lain dari ide pokok adalah gagasan pokok. Kata lain dari kalimat penjelas adalah gagasan pendukung. Sama saja. Mari kita baca lagi penjelasannya. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Sedangkan gagasan pendukung atau kalimat penjelas adalah penjelasan atau uraian yang mendukung gagasan pokok. Sampai di sini sudah bisa dimengerti ya anak-anakku. Sekarang kita baca bersama-sama pengertian dari kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Nah, ini pengertian yang lebih dalam tentang kalimat penjelas. Jadi, kalimat penjelas ini adalah pengembang dari gagasan utama atau ide pokok pada suatu paragraf yang menjelaskan tentang ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf. Hei, berikut ini adalah contoh paragraf. Kita cari ide pokoknya dan kalimat penjelasnya. Kita baca bersama-sama ya.
Belajar dengan sistem SKS alias sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh, apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Maka itu, persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Nah, itu yang sering kalian lakukan kan? Waktu mau ujian, kalian semalaman sebelum ujian belajar. Besoknya mengerjakan ngantuk. Makanya kalau belajar itu jauh-jauh hari. Setiap hari kita baca sedikit demi sedikit supaya bisa mengerti. Supaya tidak seperti yang ada di paragraf ini. Sistem kebut semalam. Oke anak-anakku, di situ kita lihat ada tulisan yang bercetak tebal. Nah, itu adalah kalimat utama pada paragraf bud. Berarti sudah cetak tebal. Kalimat utamanya ada di mana? Di awal atau di akhir? Atau awal dan akhir? Ya, kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Maka itu persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Itu adalah kalimat utamanya. Sekarang kita cari ide pokoknya. Bagaimana mencarinya? Kita ringkas, kita ambil sari atau inti dari kalimat tersebut. Ide pokoknya adalah mempersiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh hari. Nah, itu dia ide pokoknya. Sekarang kita cari kalimat penjelasnya untuk mendukung ide pokok yang tadi. Kalimat penjelasnya adalah sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh. Yang pertama, yang kedua, akibatnya rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Nah, di sini ada dua poin penting kalimat penjelasan. Yang pertama adalah sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh. Yang kedua, akibatnya adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Sudah kan anak-anakku? Itu tadi adalah kalimat penjelas yang mendukung ide pokok. Bisa dimengerti ya anak-anakku? Pak Ardi berharap kalian mengerti dan memahaminya. Kalau kurang jelas nanti bisa tanyakan Pak Ardi langsung. Saatnya mengerjakan tugas. Baiklah anak-anakku, sekarang kalian buka buku paket 5A halaman 33 dan 34. Kalian lihat di situ ada teks bacaan dengan judul Lebah si pekerja keras yang tangguh. Setelah kalian baca dengan baik-baik, kalian carilah ide pokok dan kalimat penjelas pada paragraf tersebut. Pak Ardi berharap kalian bisa mengerjakan dengan semangat. Tulis dengan rapi ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, selalu berdoa, dan salam sehat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Kalian tunggu video berikutnya. Dah.